Hey, halo, aku Tevani Hatiku Semawardani, NPM 22550610004 dari PSTIC. Enggak, PSTIM sekarang MBKM untuk matkul KSI, untuk konversi itu kan em, aku penerapan KSI di Androidnya aja ya, karena aku MBKM-nya di mobile. Ya, Bandit Academy learning pad-nya sih mobile. Jadi, kalau di kami itu aku udah ringkas di sini. Jadi kalau dari sisi aplikasinya sendiri, dia itu mana lagi? AP, AB. Nah, kalau di Android itu nanti ketika kita buat dan mau kita masukin ke Play Store itu dia perlu yang namanya Android App Bundle ini, dan ini nih punya key store-nya sendiri. Jadi nggak semudah itu untuk diinspek kayak 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 web kan bisa diinspek nih. Nggak semudah itu untuk diinspek, untuk diganti-ganti. Yang mau ngubah itu harus punya key store-nya sendiri nih, key store-nya. Dan itu nggak bakal di-share key store-nya ini, bakal disimpan baik-baik begitu. Makanya dia itu punya nih pembuatan AAB untuk ke bundle ke Play Store, dan tuh punya Signet APK atau AAB dengan key store-nya. Terus key store ini berisi private key untuk mencegah pemalsuan aplikasi itu. Terus juga kalau untuk ini yang kami terapkan itu kami menggunakan Firebase Authentication. Kan Firebase ada banyak tuh, ada FCM, ada Crashlistic, dan ini di authentication itu bisa menambah apanya namanya keamanannya. Kenapa? Karena di authentication itu kan berarti kita pakai API-nya si Google nih. Nanti kita bakal login pakai Google. Ini bahkan bisa pakai Facebook, Twitter, GitHub dan lain sebagainya gitu. Jadi ini benar-benar keamanannya udah dipegang nih sama Google. Dikoordinasi sama Google, di manage lah sama Google. Begitu. Dan yang bisa pakai ini nih nanti kalau mau diaplikasiin di Android itu dia harus punya apa ya, ada sebuah token sendiri gitu loh, itu untuk dipasang ke aplikasi kita begitu. Terus juga dari Firebase Authentication ini nanti jatuhnya bisa ke dua faktor, apa namanya, autentikasi dua faktor, terus ngirim OTP juga begitu. Jadi untuk keamanan itu dia nggak asal masuk username, password, login, selesai. Tapi bener-bener dipastikan nih kalau dari device A nanti, tapi parentnya itu dari device B, nanti tuh kan bakal ada apa pesannya dulu gitu, ini beneran nggak guys begitu. Itu untuk si authentication. Berikutnya untuk data, ya kan, data. Untuk data itu menggunakan share preference. Maksudnya apa? Share preference itu ketika kita ngambil suatu apa ya, token login misalnya dari sebuah API, itu kita simpan di share preference, itu bakal kesimpan secara offline di HP kita. Jadi selama ini nggak kita hapus cache-nya gitu, nggak kita install ulang, nggak kita apa-apain gitu, selama kita udah login itu kan bakal ada tokennya tuh, dan kita bisa langsung masuk. Nah, itu kan disimpannya di share preference. Nah, itu tuh dienkripsi. Mana nih? Nih, encrypted share preference. Preference key encryption scheme. Aduh, mataku kayaknya aku udah minus deh. Gitu. Jadi dia di enkripsi, dan ya seperti enkripsi pada umumnya hasilnya begini. Gitu. Ini kalau mau di decrypt juga nggak semudah itu gitu loh. Gimana ngomongnya? Jadi ngebobolnya nggak bisa langsung begitu. Dia nggak enkripsi share preference si tokennya lah atau token refreshnya gitu dari API. Ini udah berapa menit? Udah lanjut dulu aja lah ya. Terus selain itu juga bisa pakai SQL Cheaper. Jadi kan di sini kami tuh menerapkan si SQLite sama Room kan. Ada nggak ya di sini? Aku lupa di ini berapa. Nih, SQLite. Jadi untuk database-nya kan pakai SQLite sama Room untuk yang offline-nya. Nah, itu tuh kalau mau nge-encrypt lagi pakai SQL Cheaper. Ya namanya juga Cheaper, nge-encrypt dia gitu. Semuanya di-encryptin semua. Begitu. Itu di keamanannya. Habis itu untuk ML-nya kan kami menerapkan ML juga. Modelnya itu kan ada yang pakai TensorFlow, ada yang pakai ML-Kit. Oh ya, ini sedikit mohon maaf karena earphone-nya rusak, jadi nggak bisa noise cancelling. Ini lagi di tempat kakak. Begitu. Nah, itu kan contohnya ada MediaPipe, ada ML-Kit dan lain-lain. Itu bisa diimplementasikan itu on device, atau modelnya ditaruh di HP atau kan di cloud. Nah, itu kita bisa nge-encrypt modelnya itu, TF Lite-nya itu bisa di-encrypt. Jadi nggak
nggak bisa dicolong gitu, nggak bisa diubrak-abrik, diinjek isi modelnya itu nggak bisa. Atau juga ketika dia dipasang di cloud nanti, terus kan dipasang di cloud terus sama anak cloud nih, anak CC nanti diiniin apa diiniin dikasih API-nya ke kita, nanti kita tinggal ngambil API key-nya aja gitu, begitu. Jadi nggak apa ya, nggak langsung diakses dari aplikasi itu ke model gitu, nggak bisa nyerangnya langsung. Dan kalaupun nanti maksudnya kan bisa, oh berarti bisa dong itu dijebol di bagian API key-nya, itu bisa dilihat, itu bisa ditengok. Oh, tentu ada caranya. Jadi API key-nya itu tuh disimpannya di build config, nggak di nggak secara apa ya, nggak di hardcode tulisannya gimana gitu loh. Mana ya, aku tadi kayaknya nge-screenshot ini deh, aku udah ngejelasin ini belum nih. Begini kan, kalau biasanya di API service-nya itu kan kita masukin nih, di sini nih API-nya apa, API-nya itu misalnya kalau kemarin tuh pakai decoding storage V2 dan lain-lain bla 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 gitu. Sementara kalau ini kita ngambil dari build config. Build config itu ada di mana? Ada di Gradle, di berkas Gradle-nya. Aku SS kemarin di hari ini sih. Begini, tuh. Jadi masuknya di bagian sini API key-nya. Dan ini udah di encrypt juga di build config field-nya. Begitu. Jadi dia nggak di hardcode langsung. Jadi ketika pun dia dibongkar nih, ini kan project tuh strukturnya ada banyak banget ya di sini. Ini kalau yang Firebase tadi strukturnya kan sebanyak ini yang bakal kebuka gitu. Kalau misal kita dari screen ini, screen login kan bakal kelihatnya di bagian sini, atau mentok-mentok di bagian API service-nya kayak yang mana tadi? Kayak di sini, di API, ya API service-nya, API client-nya, apapun itu gitu. Dan build config ini beneran yang megang kita aja gitu. Ini lagi nggak ada API-nya, jadi nggak bisa nunjukin jadi SS-an ini. Begitu. Sama udah sih, kayaknya gitu aja. Tapi aku juga menyadari bahwa ini yang dipelajari KSI-nya tuh berbeda dengan yang dipelajari di kampus. Jadi kemarin aku juga udah buat mana record bagus, kemarin juga udah membuat ini tugas akhir kayak teman-teman itu, yang ngebuat ini injection sama XSS begitu. Itu udah ada di video, nanti aku kasih di sini aja. Kalau gitu mungkin itu aja dari aku. Terima kasih. Selamat tahun baru, selamat siang, selamat menjalani hari. Yeay.